1.1 Latar belakang. Diet merupakan kegiatan yang sedang menjadi tren bagi kebanyakan orang dari zaman dahulu hingga sekarang, terutama bagi yang memiliki kelebihan berat badan. Tidak bisa dipungkiri bahwa diet masih disalahartikan oleh banyak orang. Banyak yang menganggap diet itu adalah memangkas waktu makan atau bahkan tidak makan sama sekali agar berat badan cepat turun. Ini adalah anggapan yang sama sekali tidak benar. Diet yang sebenarnya adalah mengatur pola makan dan memilih jenis makanan yang sehat. Seharusnya dikonsumsi untuk menunjang penurunan berat badan. Pelaku diet pada umumnya yang sangat takut memiliki badan yang gemuk seringkali tidak memperhatikan mengenai diet yang sehat, sehingga diet yang dilakukan jauh dari hidup sehat. Gangguan kesehatan yang sering dialami jika salah melakukan program diet tersebut biasanya terjadi setelah diet tersebut dijalankan selama waktu tertentu. Gangguan kesehatan tersebut adalah pusing, daya tahan tubuh yang melemah, kelaparan sehingga menyebabkan kerusakan lambung, hingga kerusakan hati. Metabolisme tubuh tiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga respon tubuh pelaku diet terhadap program diet berbeda satu dengan yang lainnya. Pengaturan pola makan adalah hal terpenting dalam menjalankan diet. Keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dan jumlah energi yang dibakar dalam tubuh harus seimbang, sehingga akan menghasilkan berat badan yang ideal pula. Kebiasaan hidup sehat, terutama berolahraga, juga sangat menunjang keberhasilan diet. Diet yang dilakukan hanya dengan mengurangi jumlah makan atau bahkan tidak makan sama sekali, jika tidak diimbangi dengan kebiasaan hidup sehat dan pola makan yang benar, hanya akan memberikan gangguan kesehatan pada tubuh. Diet yang dilakukan secara benar akan membuat berat badan menjadi ideal, kesehatan dan daya tahan tubuh juga akan meningkat. Keseimbangan jiwa dan raga akan berpengaruh juga terhadap otak, sehingga daya pikir juga akan meningkat ke hal yang positif. Diet yang seharusnya adalah mengatur pola makan dan memilih jenis makanan yang sehat yang seharusnya dikonsumsi untuk menunjang penurunan berat badan. Subbab 1.2 Landasan teori. Diet sering disalahartikan sebagai usaha mengurangi makan untuk mendapatkan berat badan tubuh yang ideal. Padahal berdasarkan asal serapan katanya, arti ini yang sebenarnya adalah mengatur pola makan. Tentu saja saat ini masih banyak orang yang menyalahartikan arti berat badan sendiri. Oleh karena itu perlu diluruskan mengenai arti menurunkan berat badan yang sebenarnya. Diet sangat akrab di kalangan kaum wanita karena memang sebagian besar wanita tentu saja menginginkan tubuh yang ideal. Cara ini dipercaya dapat membantu mereka untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi cukup yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga berat badan mereka juga tetap terkontrol dan terjaga. Dalam Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga 2009, Keluarga Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, diet memiliki arti sebagai pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi, atau diperolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita, kesehatan, atau penurunan berat badan. Diet dapat didefinisikan sebagai usaha seseorang dalam mengatur pola makanan dan mengurangi makan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Sekarang diet memiliki banyak jenis, dari diet rendah kalori, diet rendah protein, diet jantung, diet rendah gula, diet rendah garam, hingga diet rendah purin atau yang disebut untuk penderita GOUT atau asam urat. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 yaitu pengertian. Diet merupakan kegiatan yang sedang menjadi tren bagi kebanyakan orang dari zaman dulu hingga sekarang. Namun, terutama bagi yang memiliki kelebihan berat badan, tidak bisa dipungkiri bahwa diet masih disalahartikan oleh banyak orang. Banyak yang menganggap diet itu adalah memangkas waktu makan atau bahkan tidak makan sama sekali agar berat badan cepat turun. Ini adalah anggapan yang sama sekali tidak benar. Diet yang sebenarnya adalah mengatur pola makan yang memilih jenis makanan sehat yang seharusnya dikonsumsi untuk menunjang penurunan berat badan. Diet dapat menurunkan dan menaikkan berat badan. Banyak orang yang salah pengertian akan diet ini. Banyak yang menganggap diet hanyalah program untuk menurunkan berat badan.
Namun nyatanya diet dapat dilakukan untuk menaikkan berat badan hingga mendapat berat badan yang sangat ideal. Diet juga dapat menimbulkan penyakit. Diet yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi tubuh seperti rambut rontok, kuku, kulit, dan gigi menjadi rusak akibat diet yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Pradata Mahendra, NBI 14518000055. Saya akan menjelaskan tentang cara diet yang baik dan benar. Diet yang baik secara umum, diet yang baik adalah mengatur pola makan, salah satunya dengan makan dan tidak makan pada jam berikut. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang adalah masa detox atau eliminasi di mana Anda boleh makan sesuatu yang sehat saja, sesuatu yang sifatnya mendetoks tubuh, entah itu sayuran atau buah-buahan. Jam 12 siang sampai jam 8 malam, waktu yang tepat untuk makan karena pencernaan sedang dalam kondisi prima dan semua nutrisi maksimal dapat diserap oleh tubuh dalam jangka waktu ini adalah juga sedang beraktivitas sehingga kalori juga tetap terbakar dan kalori yang masuk efektif dibakar sebagai bahan melakukan suatu kegiatan. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi masa asimilasi di mana metabolisme tubuh akan menurun sehingga tidak disarankan makan di jam ini. Di jam ini nutrisi tidak akan diserap maksimal dan penimbunan kalori mudah terjadi. Sekalipun pada jam tidur biasanya tubuh juga tetap membakar kalori, namun jumlahnya sangat kecil sehingga tidak imbang apabila memasukkan kalori pada jam-jam ini. Macam-macam diet yaitu ada yang pertama itu satu, diet keto. Diet keto ini simple. Diet ini menerapkan pola makan tinggi lemak dan protein tapi rendah karbohidrat. Tujuan diet ini agar tubuh lebih banyak mendapatkan kalori dari protein dan lemak. Menurut Journal of European Nutrition, kondisi ini bisa menguras simpanan gula sebagai sumber energi dan menggantinya dengan protein dan lemak. Kondisi inilah yang menimbulkan proses ketosis, yaitu kondisi ketika tubuh tidak lagi ada asupan karbohidrat, glukosa sebagai sumber makanan untuk diproses menjadi energi. Adanya ketosis diharapkan bisa membuat itu menurunkan berat badan. Hal ini diperlukan diingat sumber lemak diet keto ini bukan sembarang lemak seperti gorengan. Sumber lemak sebaiknya berasal dari produk susu, telur, organik, dan minyak seperti kelapa dan zaitun. Tak hanya itu saja, lemak sehat juga bisa diperoleh dari kacang-kacangan, almond, dan mente, dan buah alpukat. Diet yang kedua itu diet Atkins. Diet Atkins merupakan pola makan yang bertujuan untuk mengendalikan asupan karbohidrat. Sebagai gantinya, orang yang menjalani diet ini diperolehkan untuk mengkonsumsi lebih banyak lemak. Sangat kata diet ini mungkin lebih berbeda dengan diet lainnya. Alasannya, diet Atkins memperbolehkan seorang mengkonsumsi lemak dan seperti diet pada umumnya. Hal ini diperlukan diketahui tidak semua lemak itu berdampak negatif pada kesehatan. Lemak tak jenuh, HDL, alias lemak baik diperlukan tubuh agar fungsinya tetap berjalan normal. Diet ini bisa dicoba bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Lemak HDL dikonsumsi ini berfungsi untuk melindungi kesehatan jantung, mengontrol gula darah, hingga membantu menurunkan berat badan. Bagaimana dengan menunya? Menu diet ini bersumber pada makanan dengan kandungan protein murni, lemak HDL, dan sayuran tinggi serat. Pola makanan yang rendah karbohidrat ini bisa meningkatkan metabolisme sehingga tubuh bisa membakar lebih banyak simpanan lemak dan tubuh. Yang ketiga, diet Mediterania. Diet Mediterania ini merupakan jenis diet yang paling dianjurkan untuk dilakukan dalam upaya menurunkan berat badan dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Diet ini merupakan metode yang dilakukan dengan menggabungkan kebiasaan hidup sehat tradisional orang yang hidup di negara perbatasan dengan laut
Mediterania. Prinsip dalam metode diet ini adalah mengonsumsi jenis makanan yang sehat, kaya akan kandungan sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Tak hanya itu, metode diet ini juga menganjurkan untuk mengonsumsi sedikit ayam, daging merah, serta lemak tak jenuh, dan minyak zaitun dan kacang-kacangan. Diet ini memang memiliki beragam manfaat bagi tubuh. Menurut sebuah penelitian, orang yang menerapkan diet ini memiliki resiko 30% lebih rendah untuk tersangkut penyakit jantung dan stroke. Yang keempat, diet paleo. Diet paleo merupakan pola makanan manusia di era prasejarah atau manusia purba, tepatnya manusia gua zaman prasejarah, masa Paleolitikum. Diet ini diduga bisa meminimalisir risiko penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Pola makan diet paleo boleh dibilang meniru pola makan manusia purba. Diet ini menyesuaikan pola makan dengan sumber yang telah tersedia di sekitar kita. Bedanya, saat ini persediaan makanan sudah tersedia dan bisa didapatkan dengan lebih mudah. Dan seperti masa itu mengharuskan orang untuk berburu. Oleh karena itu, bahan makanan yang dijual di pasar, swalayan, atau tradisional bisa digunakan ketika menjalani diet satu ini. Setelah itu, barulah pengelolaannya mengikuti metode manusia purba yang cukup sederhana seperti ditumis, dikukus, atau dibakar. Metode diet ini sederhana. Orang yang mengadopsi diet keto dianjurkan untuk menghindari gula dan karbohidrat secara berlebihan sebagai gantinya. Orang yang menjalani diet ini diharuskan untuk mengasup lebih banyak protein dengan berkurangnya asupan karbohidrat dan gula. Kondisi inilah yang nantinya diharapkan mampu menurunkan berat badan. Tak cuma itu, meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, diet ini diduga bisa meningkatkan kontrol gula darah dan fungsi hormon insulin. Hormon ini sendiri bertugas untuk mengalihkan gula dari dalam darah agar masuk ke dalam organ yang membutuhkan, atau bisa juga disimpan ke tempat penyimpanan guna memenuhi kebutuhan di lain waktu. Hal yang diperlukan garis bawahi, terlepas dari diet apapun yang akan diterapkan, cobalah pastikan diet tersebut aman untuk dijalani. Sebab orang yang dengan kondisi tertentu mungkin tidak boleh menjalani diet jenis tertentu, contohnya diet keto yang tidak boleh dijalani oleh ibu hamil atau menyusui, atlet, dan pengidap diabetes tipe 1. Diet yang baik untuk remaja. Berikut tips menurunkan berat badan yang tepat untuk remaja. 1. Mengontrol kebiasaan. Remaja seringkali melupakan kebiasaan baik dan menggantinya dengan pola baru yang dianggap bisa menurunkan berat badan, seperti melewatkan makan, membiarkan tubuh berpuasa untuk waktu lama, dan terlalu keras berolahraga. 2. Biasakan membaca label makanan. Remaja dapat mengontrol asupan kalori dengan kebiasaan sederhana, yaitu membaca label makanan sehingga menghindari makanan yang berisi kalori kosong tanpa nutrisi. Para ahli kesehatan mengatakan remaja harus mengkonsumsi sekitar 2000 kalori per hari, serta hindari makanan yang dipanggang, digoreng, dan susu full cream saat diet. 3. Minum air yang cukup. Air putih adalah cairan yang harus dikonsumsi dengan cukup agar tubuh bisa bekerja optimal. Selain itu, minum air putih yang cukup turut membantu mengeluarkan semua racun dari tubuh dan meningkatkan laju metabolisme. Pada akhirnya, metabolisme yang meningkatkan ini ikut membantu proses penurunan berat badan. 4. Jangan lupakan sarapan. Sarapan adalah bagian penting karena meningkatkan laju metabolisme dan membuat seseorang tetap aktif sepanjang hari. Studi menunjukkan orang yang sarapan akan lebih banyak menurunkan berat badan ketimbang yang tidak. 5. Mengontrol porsi makanan. Langkah terakhir untuk mewujudkan makan sehat adalah mengontrol porsi makannya, karena mengontrol porsi makan juga turut membatasi asupan kalori yang masuk sehingga tidak berlebihan dan menumpuk jadi lemak. 6. Biasakan makan di rumah. Remaja cenderung lebih suka makan di luar yang meningkatkan kemungkinan asupan kalori lebih banyak.
Jadi cobalah lebih sering makan di rumah dan membatasi makan di luar sehingga asupan kalori terkontrol. Lalu lihat perbedaannya dalam beberapa hari. 7. Olahraga. Para ahli menyarankan lakukan aktivitas fisik selama 1 jam sehari. Cukup membantu remaja mencapai berat badan yang diinginkannya. Olahraga yang bisa dilakukan antara lain berenang, menari, bersepeda, dan berjalan kaki. Dan manfaat diet. Beberapa manfaat diet bagi kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Diet dapat menurunkan dan menaikkan berat badan. Banyak orang yang salah pengertian akan diet. Banyak yang menganggap diet hanyalah program untuk menurunkan berat badan. Namun nyatanya diet dapat dilakukan untuk menaikkan berat badan hingga mendapatkan berat badan yang ideal. 2.4. Fungsi dan manfaat diet. Beberapa manfaat diet bagi kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Diet dapat menurunkan dan menaikkan berat badan. Banyak orang yang salah pengertian akan diet. Banyak menganggap diet hanyalah program untuk menurunkan berat badan. Namun nyatanya diet dapat dilakukan untuk menaikkan berat badan hingga mendapatkan berat badan yang ideal. 2. Diet dapat meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Diet dapat berguna untuk menyeimbangkan pola makan sehari-hari. 4. Diet dapat menguatkan tulang. Seringnya kegemaran orang dalam mengonsumsi daging tanpa menyeimbangkannya dengan buah dan sayuran mengakibatkan kadar protein berlebihan yang dapat mengganggu ginjal. Akibatnya penyerapan kalsium terganggu dan memaksa tubuh mengambil kalsium dari tulang. Namun saat seseorang melakukan diet, hal ini tidak terjadi. 5. Memperlancar pencernaan. Pada saat melakukan diet, karbohidrat kompleks dalam tubuh seseorang dicerna secara berangsur-angsur dan teratur sehingga menyediakan sumber glukosa tetap. Inilah yang akhirnya memperlancar pencernaan seseorang. 6. Diet dapat menyehatkan kulit. Saat seseorang melakukan diet yang mana lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan membuat banyak vitamin alami yang masuk ke tubuh. Itulah yang akhirnya membuat kulit menjadi sehat. Bahkan pada beberapa buah yang kulitnya dapat dikonsumsi dapat kulit tampak lebih cerah. 7. Diet dapat melindungi gigi. Pada pelaku diet seringnya gigi mengunyah padi-padian dan sayur-sayuran daripada memotong daging membuat gigi lebih terlindungi. Dan air liur pada manusia yang mengandung. 8. Diet dapat mencegah berbagai penyakit. Karena pola makan yang teratur dan memenuhi asupan gizi yang baik, diet dapat mencegah berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, tulang, kropos, dan lain-lain. Selamat siang, saya dari kelompok 5, nama Valerianus Madu, NBI 14518020. Di sini saya menjelaskan tentang ciri-ciri ketika salah melakukan diet. Berikut adalah bukti yang dilansir dari Halterspot, reaksi tubuh terhadap diet yang salah. 1. Kesehatan rambut. Rambut rontok, lepek, berminyak atau kering setelah melakukan diet. Mengadakan diet Anda salah. Biasa jadi Anda telah melakukan instruksi-instruksi penting untuk rambut. Juga tubuh seperti vitamin A, D, dan E, zat besi atau mineral lainnya. Yang kedua, kesehatan kulit. Sehatnya tubuh akan terlihat dari kulit. Kulit akan menjadi gatal, kering atau berbintik, mungkin efek kurang minum dan kurang minyak. Yang ketiga, kuku dan gigi rusak dan kurangnya kalsium dan enzim. Jika kuku dan gigi Anda merusak karena kalsium dipecah menjadi lemen yang berfungsi melindungi gigi, sedangkan enzim berfungsi menjaga kepentingan tulang. Yang keempat, masalah penglihatan. Kualitas penglihatan yang muncul disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin A mungkin. Selamat sore, perkenalkan saya Maruli Hasweres Boyke Seotang dari kelompok 2. Di sini saya menjelaskan
karya ilmiah yang berjudul diet. Di sini saya menjelaskan bab 2, yaitu 2.6 efek samping diet yang salah. Di sini ada beberapa poin, ada 5. Pertama itu membahayakan organ hati, kedua kerontokan rambut, ketiga kerusakan pada organ lambung, keempat mengurangi daya otak atau daya koordinasi, 5. Mengurangi keberatan tulang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, membahayakan organ hati. Berdasarkan jurnal Physiology of Gastrointestinal and Liver Physiology, seringnya berat badan seorang mengalami naik turun. Ternyata juga berpengaruh negatif pada organ hati. Berat badan yang tidak stabil dapat meningkatkan kandungan lemak pada hati. Hal tersebut dapat membawa seseorang kepada resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit-penyakit degeneratif yang berhubungan dengan hati. Yang kedua, kerontokan rambut. Diet yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi yang malah membuat tubuh Anda tidak sehat. Salah satu tandanya adalah terjadinya kerontokan rambut yang berlebihan. Yang ketiga, kerusakan pada organ lambung. Seringnya seseorang bergonta-ganti pola diet karena kurangnya pengetahuan tentang pola diet itu sendiri dapat menimbulkan penyakit pada lambung seperti MA dan asam lambung tinggi. Yang keempat, mengurangi daya otak atau daya kognisi. Diet yang buruk dan tidak memperhatikan nutrisi dapat mengurangi daya kecerdasan otak karena suplai energi tubuh yang berkurang. Dan poin terakhir yaitu kelima, mengurangi kepadatan tulang. Setiap kali berat Anda turun, Anda juga kehilangan kepadatan tulang, menyebabkan Anda rentan terhadap patah tulang. Suatu episode menurun berat badan tiba-tiba dilanjutkan dengan kenaikan berat badan yang cepat, dapat menimbulkan kemungkinan berkembangnya penyakit tulang seperti osteoporosis. Sekian, itu saja yang saya bisa jelaskan, dan terima kasih. Kesimpulan, diet yang tidak didasari dengan pengetahuan akan berdampak tidak maksimal. Program diet tersebut dan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan pada organ tubuh. Diet yang sehat dapat dilakukan dengan mengatur pola makan dan makan makanan yang bergizi, serta dengan dibarengi oleh kegiatan fisik seperti olahraga agar mencapai hasil yang maksimal. Saran, sebelum Anda melakukan program diet, cobalah diskusi terlebih dahulu dengan dokter ahli gizi sebelum memutuskan untuk menjalani diet. Tujuannya jelas, supaya diet tersebut efektif untuk menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan berat badan, bukan malah memicu masalah kesehatan.